Sekarang kita di ibadah 2, saya kasih judul Jadilah Kaya di Hadapan Allah. Mari kita baca Lukas 12. Sehari ini semuanya dari Lukas 12. Sekarang kita sampai di ayat 13 sampai ayat 21. Ambil catatan, temanya Jadilah Kaya di Hadapan Allah. Are you rich in God's eyes? Coba tanya pada Tuhan. Tuhan, apakah aku ini kaya di matamu? Bukan di mata manusia atau apa kata dunia. First of all, pertama-tama kita harus kaya di hadapan Yesus Kristus dulu. Ini bukan soal harta dunia, ini harta hati. Mari kita baca ayat 13, beberapa ayat saya berhenti, saya jelaskan ayat per ayat. Orang kaya yang bodoh perumpamaan Yesus Kristus. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Berhenti di sana. Background story latar belakangnya, berapa ayat sebelumnya, yaitu khotbah saya ibadah pertama. Tuhan Yesus baru ajari murid-muridnya, kalau mereka harus mengakui Tuhan di hadapan manusia. Jangan malu, mengakui Yesus itu bukan hanya dalam pikiran dan hatimu, tapi di depan orang. Di kebaktian pertama saya jelaskan hikmatnya. Hikmatnya untuk menyebut Tuhan, Tuhan Yesus ketika dalam sebuah pertemuan majemuk. Jangan pura-pura ucapkan semua sapaan dari segala agama. Gak perlu sih, orang Kristen harus hikmat bijaksana. Tapi juga harus memelihara persatuan, gimana caranya? Saya tidak ulang, dengarkan sendiri ibadah pertama. Tapi Yesus baru ajari murid-muridnya, kalian tidak boleh menyangkal Tuhan Yesus di depan manusia. Baru bicara tentang acknowledging God atau mengakui Tuhan, tiba-tiba interupsi terjadi yang gak ada hubungan sama khotbahnya Tuhan Yesus saat itu. Ternyata ada satu orang di antara jemaatnya waktu itu, tidak terlalu peduli apa yang di hati Tuhan. Dia datang itu punya agenda pribadi. Dan dia sama Yesus ada perlu. Makanya dia datang ke Tuhan. Gak semua orang datang ke gereja itu motivasinya murni. Bukan untuk mencari kehendak Tuhan, tapi untuk memaksakan kehendaknya sendiri. Termasuk seorang pria yang berkata, Tuhan, Guru, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Di Israel, abangnya atau putra sulung dalam sebuah keluarga itu dapat 2/3 warisan. Kalau Anda baca Lukas 15 tentang anak sulung dan anak bungsu, Anda harus tahu bahwa si bungsu minta estate atau harta papanya. Papanya belum mati, dia sudah minta. Itu 1/3, itu aja buat dia foya-foya, berarti papanya memang kaya. Kalau ini kokonya nih, ini abangnya nih, 2/3 dengan kata lain bunyinya kurang lebih begini. Guru, suruh kokoku untuk bagi-bagilah 2/3-nya. Kan banyak tuh, banyak sisanya. Dia merasa gak cukup karena dia dapat porsi yang lebih sedikit. Dia kan porsi adik. Koko dapat 2/3 loh. 2/3 itu berarti berapa? 60 sekian persen. Aku cuma dapat 30-an. Banyaklah sisanya. Bagi lagi sedikitlah sekalipun itu adalah haknya dia. Ayolah, minta lagi lah. Suruh dia bagi. Banyak orang Kristen kan gitu. Yesus, buat aku kurus. Yesus, buat aku kaya. Yesus, buat aku bahagia. Ayolah Yesus, suruh orang itulah minta maaf sama aku. Ayolah Tuhan, suruh dia kembalikan uang. Saya kira doa seperti itu Tuhan pasti akan kabulkan. Ayolah Yesus jadikan aku pejabat. Ayolah Yesus jadikan aku pendeta. Jadikan aku pengkhotbah. Aku punya posisi di dalam gereja atau di masyarakat. Atau secara politik, business, marketplace, whatever. Saya kira Tuhan itu mengabulkan semua doa. Ternyata enggak tuh. Ini orang enggak digubris sama Tuhan. Enggak diladeni. Mau tahu enggak salahnya di mana saya tunjukkan dari doanya? Pertama dia berkata, guru. Dia nggak pernah jadikan Yesus Tuhan. Yesus itu cuma guru. 5 langkah untuk jadi kaya. 3 step supaya aku berhasil. Gurulah.
Yesus itu motivator doang. Guru. Yesus tidak tertarik. Yesus datang ke dunia bukan untuk jadi guru. Guru adalah sifat pengajarannya. Yesus datang ke dunia untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa, tapi supaya kita masuk dalam kerajaannya. Dalam kerajaannya, Yesuslah Sang Raja, kitalah hambanya. Bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam sorga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa, Guru. Persis seperti Yudas. Yudas Iskariot itu sepanjang karirnya sebelum dia bunuh diri. 3,5 tahun gak pernah sebut Yesus Tuhan sekalipun. Dia hanya sebut Yesus teacher, guru. Is Jesus only a teacher to you? Apa Yesus cuman hanya guru? Yesus itu Tuhan. Kalau dia Tuhan, kita harus takut sama dia. Di kebaktian ke-1 saya jelaskan kenapa kita mesti takut sama Tuhan, bukan manusia. Tuhan itu kita harus takuti. Sedikit tambahan dia, karena ini minggu pemuritan. Jadi saya sebagai gembala sidang, saya juga bertindak sebagai mentormu. Mungkin usia saya lebih muda dari sebagian, tapi secara rohani, aku bapakmu. Izinkan saya untuk memberikan masukan. Kalau kita datang ibadah, usahakan datang bagian. Karena dia itu Tuhan. Kita tunggu presiden aja, kita yang nunggu, bukan dia yang nunggu kita. Tuhan maha hadir, kita nggak boleh mentang-mentang Tuhan itu maha hadir, berarti so pasti dia itu selalu ada lah, gampang lah. Orang kalau selalu hadir itu biasanya diremehkan. Jangan remehkan istrimu, dia setia bersama denganmu. Justru hargai, jangan remehkan suamimu, dia itu tulang punggung keluargamu, dia bekerja mati-matian, jangan cuma daster dan rorolan. Kalau Anda make up itu make up untuk suami. Kalau Anda mau wangi untuk suami. Misalnya, Yesus itu selalu hadir, I know. Tapi pada waktu yang ditentukan, misalnya ibadah, jam ibadah, saat teduh pribadi, miliki disiplin yang tinggi. Saya sama Tuhan aja bangun tidur, langsung cari Tuhan dulu. Meskipun dia ada sepanjang hari. Tapi saya mau memberitahu, saya mau memberi sebuah pesan pada Tuhan bahwa saya itu menghormati beliau. That I not only respect him, I honor him. We need to honor our God. Datang dulu pagian, 5 menit gitu, sembahyang doa saat teduh. Lalu nanti pulangnya, belajar dari anak-anak Army of God, anak-anak pemuda pelajar kita kemarin hari Sabtu. Mereka itu pulang selalu duduk dulu, lalu diam dulu, 5 menit, baru nanti setelah itu bubar. I think kalau Tuhan adalah Tuhan, dia bukan guru, kita harus memperlakukan dia demikian. Sekalipun dia maha hadir. Tapi kali ini, kembali kepada cerita ini, si guru ini, si orang ini bukan murid sih, kok dia berani panggil Yesus guru. Kalau dia murid dia nggak akan begitu. Dia bilang, guru, katakanlah kepada kokoku lah. Bagi itu 2/3 kebanyakan lah dia. Dia itu hidupnya biasa kok, dia hidupnya nggak mewah. Malah aku ini loh hidupnya mewah. Biasanya orang yang luar biasa itu lebih low profile. Biasanya orang yang malah nggak punya itu biasanya bisa ingin menonjolkan dirinya kalau dia punya sesuatu. Jadi hati-hati dengan ini poverty mentality, ini namanya mentalitas kemiskinan. Gak ada hubungannya dengan harta. Tapi semua berhubungan dengan hatimu. Guru, suruh dia bagilah. Aku ini 1/3 ini kurang-kurang, dia 2/3 itu hidupnya loh gak foya-foya. Ayolah bagi-bagi. Coba lihat ayat 14 ya. Tapi Yesus, wah kalau ada tapi itu sudah gak enak. Berarti Tuhan sudah gak gubris dia, Tuhan gak ladeni. Tetapi Yesus berkata kepadanya, saudara, Tuhan gak panggil dia murid. Saudara itu bukan brother, bukan saudara artinya duluran. Saudara itu panggilan formal. Dia berkata, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Yesus berkata, aku bukan notarismu. Dengan kata lain Tuhan menolak dia secara lembut. Aku bukan pengacaramu. Dan aku bahkan bukan hakimnya. Siapa bilang? Kan Yesus itu hakim kan. Kalau kita baca Alkitab kita tahu bahwa Yesus itu hakim. Yang hidup maupun yang mati. Tapi di sini dia berkata, siapa angkat aku jadi hakimmu? Dengan kata lain begini loh. Tuhan tahu kasus ini bukanlah kasus keadilan. Kalau kasus keadilan gak usah Tuhan diminta atau Tuhan disuruh. Tuhan pasti ada di situ. Karena Allah kita adalah Allah yang adil. Kalau itu soal keadilan, Tuhan pasti ada di sana. Mengadili di antara kita. Tapi ini bukan soal keadilan soalnya, ini kasus ketamakan. Jadi Tuhan tidak tertarik dan dia berkata, siapa sih yang angkat aku jadi hakimmu?
Siapa angkat aku jadi pengantaramu? Siapa angkat aku jadi pesugihanmu, kata Tuhan Yesus. Siapa angkat aku untuk jadi sinterklasmu? Aku bukan budakmu, aku bukan pelayanmu, aku bukan hambamu, aku bukan jinimu yang diusap-usap. Keluar, what can I do for you? You and I, dengan kata lain Tuhan kata, have nothing to do. I've got nothing to do with you. Luar biasa loh Tuhan, ini ayat 14 ini keras. Tapi Tuhan itu sopan. Di sini saya tahu Yesus itu sangat polite orang. Jadi kalau sampai Yesus mau ngobrak-abrik bait suci, bait Allah, itu berarti mereka keterlaluan. Tuhan kita itu loh sangat santun. Tuhan kita itu sangat sangat anggun. Elegan Tuhan kita. Dia berkata, siapa yang angkat aku? Lalu Tuhan tidak lihat dia tatap mata, saya bisa bayangkan. Lalu Tuhan pakai kesempatan ini karena ada interupsi. Yesus itu kan pengajar yang luar biasa, jadi ada interupsi malah dipakai sebagai materi sama Tuhan. Maka ayat 15 bunyinya, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Langsung dijadikan bahan pengajaran. Tuhan punya school of faith atau sekolah iman itu luar biasa. Yesus zaman dulu nggak punya kelas, jadi kelasnya adalah kelas berjalan. Kemanapun dia lihat sesuatu, dimanapun dia berada, dari kehidupan sehari-hari umat manusia, di situ dia ajarkan kehendak Bapa dan cara-cara kerajaan sorga. Makanya kekristenan di awal, di abad pertama disebut the way. Sebelum kita dipanggil sebagai Kristen di Antioquia, dulu disebut sebagai jalan Tuhan. Tuhan itu sambil jalan, sambil mengajar. Yesus itu bisa mengajar di gereja, tapi izinkan Yesus untuk mengajarimu sehari-hari di hidupmu. Makanya itu khotbah, cara khotbah seperti ini itu dicatat, direnungkan, dan itu direferensi ulang, dan itu dicerna seperti lembu memamah biak. Dan sehari-hari Tuhan akan ajari dari pokok pengajaran hari Minggu ini, Senin sampai Sabtu Allah akan memberimu pengajaran-pengajaran baru yang relevan bagimu. Namanya rema-rema dari Roh Kudus. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah. Tuhan bilang, awas ya, hati-hati ya. Dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Gimana caranya kita bisa waspada terhadap ketamakan? Ketamakan itu akan muncul gejala-gejala. Di dalam hidup kita gejalanya apa? Tergesa-gesa. Spekulasi. Ya, perbuatan-perbuatan spekulan. Dalam bisnis ini, bahasa bisnisnya, bahasa sehari-hari, gegabah. Semuanya itu obatnya bukan diberikan painkiller secara rohani. Selama ini gereja kalau nggak hati-hati hanya tahu melarang orang. Jangan itu, jangan ini. Tapi nggak memberikan solusi. Solusi ketamakan itu adalah memiliki prioritas yang betul. Solusi ketamakan, supaya kita tidak serakah, kita harus punya prinsip kehidupan dari Tuhan. Katanya lagi, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. How? Gimana caranya kita berjaga-jaga? Gimana kita waspada terhadap ketamakan, supaya kita nggak kena virus ini? Mana boosternya? Apa vaksinnya? Vaksinnya di sini, miliki prioritas yang godly, prioritas ilahi. Ingat ya, dalam hidup ini, anak-anak Tuhan saya ingatkan, mungkin kita sudah tahu, tapi saya hanyalah mengingatkan sebagai gentle reminder. Selalu prioritas kita bunyinya begini, Tuhan dulu, baru orang, setelah itu uang dan barang. Jangan sampai kita itu jual orang demi barang. Jangan sampai kita khianati persahabatan yang sudah puluhan tahun demi uang. Karena Tuhan itu nomor satu di atas orang. Jangan tinggalkan Tuhan gara-gara orang. Menikah, pernikahan campur, harus pindah agama. Don't do that. Don't do that. Saya tahu mungkin sana jatuh cinta. Tapi bukan hanya seorang saja wanita di seluruh dunia. Hanya si dia. Tuhan punya seorang untuk Anda. Sekalipun kalau Anda bujangan sampai mati pun ikut Yesus itu harus setia sampai akhirnya. Kalau terpaksa tidak menikah, ya sudah daripada kompromi imannya. Gampang untuk mengatakannya, tapi susah dijalani, saya ngerti. Lebih susah lagi pernikahan yang tidak direstui oleh Kristus. Jangan sampai kita mengambil langkah gegabah. Langkah itu seperti anestesi sementara, seperti obat bius saja. Ketika bangun,
kita masuk ke lubang yang lebih jeru dari itu. Bapak Ibu Saudara, ingatlah jangan tinggalkan Tuhan demi manusia. Tuhan itu nomor satu, baru orang. Setelah itu masuk uang. Uang itu nggak jahat. Cinta akan uang yang mengorbankan manusia dan Tuhan. Itu yang jahat. Itulah permulaan kejahatan. Setelah Tuhan, prioritas kita adalah orang, baru kemudian uang, lalu barang. Lihat coba, orang yang tidak punya banyak uang, sekali punya uang, punya duit, langsung beli barang-barang untuk sok-sokan, untuk tunjukkan pada tetangganya, itu kebodohan. Lupakan dulu Tuhan sama orang, kalau Anda punya uang dan barang, harusnya Anda pilih uang, bukan pilih barang. Bukan berarti kelaparan, compang-camping, ya enggak. Taraf hidup harus disesuaikan, naik perlahan-lahan. Tetapi jangan kita tergiur sama barang. Makanya itu, parenting yang buruk adalah memberikan anak itu barang, semua yang dia mau. Sedangkan dia belum bisa menghargai uang. Itu nanti anaknya akan toksik keracunan. Suatu hari dia tidak akan menghargai uang, mana bisa dia hargai orang. Makanya orang kaya tidak garansi bahwa keluarganya akan kaya di mata Allah. Bisa-bisa rusak di mata Tuhan. Ingat ya, Tuhan dulu, baru orang. Setelah itu uang, baru barang. Amin Bapak Ibu Saudara. Nggak usah lah investasi, sekarang itu kan banyak investasi di mana sih, yang bodongnya di mana sih. Karena orang itu cepet-cepet mau dapat uang secepatnya. Jadi gimana caranya? Wah, terburu-buru, tergesa-gesa. Nggak usah sih. Kalau bisa mengelola yang ada pada kita dengan baik, 5 roti 2 ikan, barang kan bertambah. Amsal katakan, jikalau barang bertambah di rumahmu, janganlah hatimu melekat kepadanya. Tapi Alkitab juga mengatakan orang saleh, orang benar, di rumahnya akan dihiasi dengan berbagai macam barang berharga. Ini bukan kemakmuran. Tetapi itu increase dari Tuhan. Jangan iri sama tetangga, kalau mereka tidak foya-foya. Karena pemasukan mereka melebihi pengeluaran, ya otomatis mereka tambah kaya. Kalau kita kan pengeluaran kita pas-pasan dengan pemasukan, malah lebih dari itu semuanya kredit card. Pinjam online lagi. Pokoknya yang penting barang dulu, uang gampang. Nggak mungkin dah, keluarga itu pasti akan terpuruk. Janganlah kita membanding-bandingkan dengan orang. Tidak semua kekayaan halal, tapi tidak semua kekayaan haram. Janganlah kita iri sama berkat orang lain kalau orang itu bayar harganya, kalau orang itu mengelolanya dengan benar. Tugas kita hanyalah introspeksi diri sendiri dan belajar mengikuti Yesus secara pribadi. Caranya kita itu untuk bisa waspada terhadap ketamakan adalah punya priority. Punya priority. Prioritas itu harus mewarnai segala sesuatu yang kita lakukan dalam berbisnis, dalam bekerja, dalam pelayanan juga sama. Dan juga dalam parenting, cara kita membesarkan dan mendidik anak. Cara kita menjaga diri terhadap ketamakan, misalnya kalau ada orang muda yang baru bekerja, kan inginnya adalah apa? Di usia-usia lulus itu ada 2 tipe manusia, 2 tipe anak muda. Satu adalah anak muda yang gembos sebelum mulai. Gak punya visi, gak punya drive, gak punya dorongan. Tidak punya desakan dalam dirinya. Makanya Alkitab katakan di kitab Amsal, perut lapar itu bagus membuat tangan rajin bekerja. Tapi gak semua perut lapar juga membuat tangan bekerja. Ada orang yang perut lapar lalu habis itu meminta-minta. Padahal dia lupa orang benar tidak akan minta-minta. Tapi ada tipe anak muda yang kedua. Drive-nya luar biasa. Di usia-usia lulus kuliah 22. Seterusnya itu. Setiap anak muda Anda tanya, mimpinya ini selalu. Mau kaya secepat-cepatnya, mau pensiun sedini-dininya. Lucu, belum mulai sudah mau pensiun. Pensiunkan aja anak-anak muda yang kayak begitu. Jangan mikir pensiun dini lah, pikun nanti. Janganlah. Kalau orang itu bekerja, fokus ke Yesus. Kerajaan sorga itu bukan cuma di gereja, dalam apapun yang kau lakukan. Tapi anak muda yang menggebu-gebu, ingin menguasai dunia. Setiap anak muda yang punya drive, seperti Alexander the Great. Seperti kerajaan Yunani itu yang menguasai seluruh bumi. Wah, dia mau menguasai. Ya oke, gak apa-apa. Anak-anak muda, kalau lahir dari keluarga yang kaya, ada anak muda kayak gitu, acungan jempol luar biasa. Biasanya orang-orang dari keluarga yang mapan, anak-anak mudanya gak punya drive. Karena sudah kebanyakan uang, dia berkata gak ada motivasi lagi di situ. Kalau bisa ada keluarga mapan yang anaknya itu punya drive bekerja, saya betul-betul secara tulus mengagumi cara Anda mendidik anak Anda.
Tapi misalnya kalau dari keluarga pas-pasan bahkan yang kurang, lalu punya drive yang luar biasa atau punya dorongan dan desakan. Perhatikan pesan saya ya, baik ini papa mama yang didik anaknya maupun orang-orang muda yang mendengarkan saya. Anda harus realistis menentukan goal hidupmu. Di umur itu kan banyak orang mau kerja giat, kenapa nanti aku mau kaya dulu sebelum aku menikah. Makanya sekarang lebih banyak orang yang lambat nikah. Kenapa? Aku harus punya rumah pribadi sendiri, punya pesawat pribadi sendiri. Enggak lah. Jangan tunggu sampai semua itu dapat, nanti istrimu itu trofi. Sedangkan di Maleakhi ditulis bahwa setialah kepada istri masa mudamu, bukan istri muda. Istri masa mudamu karena kalian berdua berjuang bersama-sama. Jangan berjuang dari nol, buat apa sekolah, buat apa lulus. Berjuang itu dari rasa tanggung jawab yang terbukti. Gak usah punya segala sesuatu baru menikah. Anda bisa boleh seperempat jalan sudah bisa tie the knot, sudah bisa ke pelaminan. Jangan tunggu punya segala sesuatu. Makanya sekarang anak-anak muda tunggu sampai umur 30. Setelah umur 30 jadi cerewet setengah mati. Ini kurang, itu kurang. Tambah sulit jodohnya. Bukan karena jodoh gak ada. Sulit di matanya. Jadi jangan tunggu sampai Anda punya segala sesuatu. Tapi juga janganlah gini. Mama, aku masih umur 14. Aku mau Jeven. Sorry nak, sekolah dulu. Menurut saya usia harus minimal lulus. Ini umum ya, bukan Tuhan berkata, tapi ini hikmat. Misalkan 2-3 tahun setelah lulus kuliah, sudah mulai kerja sesuatu. Nggak usah tunggu sampai besar gimana, nggak perlu. Sebab usia mapan itu 40, mau tunggu segitu? Usia mapan itu segitu. Nah, jangan sampai nanti kita punya segalanya, telat punya anaknya, paham maksud saya? Bapak ibu saudara miliki hikmat Allah. Gak usah mulai dari umur 20, 19. Mereka tahu apa? Sorry ya yang umur segitu, umur 18 udah mau menikah. Belum apa-apa pacaran udah panggilnya mami and daddy. Jangan dulu lah, geli nih yang denger. Papa mama what? Apa sih? Papa mama, baru lepas popok kemarin. Saya sengaja simpan botol minum waktu bayinya anak saya itu, saya masih ada. Kalau sampai mereka pacaran terlalu dini, saya akan keluarkan, lu baru lepas ini. Gak gampang jadi anakku itu. Amin, amin. Saya ingin Anda untuk punya hikmat ini. Memang tidak terlalu langsung semerta-merta, Anda mesti harus punya job dulu, punya pemasukan yang tetap. Makanya itu pelayanan jangan tunda, jangan putus hubungan dengan Tuhan. Pada waktu kuliah selesai lalu habis itu harus memperbarui dulu mesbah yang runtuh, kerohaniannya nggak dijaga selama sekolah. Ngeri kayak gitu. Udah banyak kerusakan virus terjadi di situ. Paru-paru aja kita jaga jangan pneumonia. Otak jangan meningitis. Rohani kok nggak dijaga itu gimana? Itu virus nanti kemudian masih keluar dalam pernikahan. Dijaga Ki. Makanya kita nggak putus-putus dari Eagle Kids ke AOG langsung ke umumnya sampai di mana-mana ada GMS. Itu menjaga kerohanian jemaat di mana-mana seluruh dunia. Yang bangga berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau gereja kita melakukan ini. Setelah Anda punya pelayanan, punya kemapanan dasar itu baru Anda sudah boleh. Standar beda-beda, ada yang punya rumah, ada yang ngontrak dulu. Ngontrak pun bukanlah sebuah kekalahan. Kalau dia bisa bayar kontraknya. Sambil pelan-pelan nanti cicil rumah. Kalau kita mulai dengan status ekonomi keluarga kita segini, jangan bandingkan dengan mulainya segitu. Ini orang mulai dengan 5 roti 2 ikan. Yang itu mulainya langsung dengan 5.000 roti. Jangan dibandingkan, jangan minder lah. Jangan minder sama orang yang di atas Anda ekonominya. Tuhan tuh gak melihat berapa banyak. Tuhan melihat bagaimana Anda memulainya dan bagaimana Anda mengakhirinya. Ada orang itu yang mulainya segitu. Tapi ada mulainya segini. Kalau yang segini ngontrak namanya jatuh. Kalau segini ngontrak itu luar biasa. Wong di zaman papa mamanya masih terlilit hutang. Karena itu Anda harus bisa sesuaikan dengan hikmat Tuhan. Apa itu titik tanggung jawab dalam hidupmu. Kalau Anda mau membuat sebuah rasio, perbandingan, atau membuat suatu pertimbangan untuk anak, kasih mereka hikmat yang bijaksana. Jangan kasih mereka hikmat yang lompat.
Sana cari yang Yujian sana. Cari yang kaya. Bukan begitu caranya. Itu meracuni anak. Mendingan racuni mereka punya makanan. Diare selesai. Racuni hati itu tidak selesai sampai dia mati. Do not poison your kids. Jangan kau racuni anak-anakmu. Amin. Kalau saya punya prinsip sederhana. Saya ulangi lagi bagaimana caranya saya menjaga waktu saya barusan lulus kuliah. Mulai bermimpi untuk membangun rumah tangga. Dan mulai karir awal-awal. Saya punya goal itu sederhana. Saya sudah breakdown dalam 5 sila. Saya sebut Pancasilanya saya. Dalam goal-goal keuangan. Yang pertama itu takut akan Tuhan. Yang kedua itu pendidikan. Pendidikan untuk anak. Ketiga itu kalau bisa baru kasih dia rumah tempat tinggal yang mapan. Keempat itu kendaraan kalau Tuhan izinkan. Kalau masih ada uang lagi, kasih modal kerja. Selalu 5 itu. Ya. Kalau saya sekarang hitung mundur ya. Kalau modal kerja, extra cash saya nggak punya, ya sudah wis. Hangus itu nomor 5, jadi keempat kendaraan. Sorry nak, kendaraan papa nggak bisa belikan, papa nggak mampu. Kalau saya, ya sudah kamu naik ini aja, naik angkutan atau pokoknya naik apalah nggak tahu atau gimana caranya. Saya kalau bisa milih, tentunya mereka naik mobil sederhana lebih aman daripada naik sepeda motor. Yang sepeda motor jaga hati, lebih baik dari jalan kaki. Yang jalan kaki, jaga hati, lebih baik daripada nggak punya kaki. Jalan kaki itu murah, sehat lagi. Tapi kalau saya bisa, saya akan kerja keras. Goal saya bukan menjadi orang terkaya, menjadi orang yang punya segala-galanya, pensiun dini. Waktu saya memulai keluarga, goal saya 5 ini. Dari 5 ini yang 1 jangan kau tawar, takut akan Tuhan. Kalau saya tidak punya apa-apa lagi, saya bisa turunkan ke anak saya, takut akan Allah. Kalau papanya tidak bisa sekolahkan dia tinggi-tinggi, kalian mesti cukup pintar untuk dapat beasiswa. Karena kalian dapat warisan takut akan Allah. Kalau saya nggak punya apa-apa, puntung putus semuanya kaki tangan saya. 2, 3, 4, 5 tiada. Nomor 1, ini free, bebas biaya. Karena papa bayar harga, papa dan mamamu. Takut akan Allah, mereka akan memiliki rumah yang takut akan Tuhan. Akan kuciptakan takut akan Allah di dalam keluarga kami. Takut akan Allah itu comes with principles, datang dengan segala prinsip, values, dan nilai-nilai. Saya akan ajari mereka takut akan Tuhan. Kalau memang saya tidak mampu, misalnya pekerjaan saya sederhana, saya nggak mampu, nggak bisa keluar dari kepaspasan saya, maka saya akan didik anak saya dalam takut akan Tuhan. Dan saya tidak akan minta-minta, saya akan ajari anak saya, nak, kita punya keluarga nggak punya apa-apa, tapi yang namanya mantova tidak akan minta-minta. Saya pasti akan tegasi anak saya. Tidak, kamu tunjukkan dari kelihayan kehebatanmu sendiri. Nih, kalau papa tidak punya apa-apa, sini tak tumpangi tangan, papa punya tangan. Terimalah urapan dan hikmat Salomo dari Yesus Kristus. Nanti Anda lihat, anak saya akan sekolah tinggi. Beasiswa tapi. Miliki kepercayaan diri yang tinggi. Ya, so what? Aku bukan keluarga konglomerat. Kau bilang aku keluarga melarat? Oh, kami tidak miskin di hadapan Allah, kami kaya. Kekayaanku tidak dengan materi. Aku akan ajari anak-anakku satu-satu nanti jadi jenderal, jadi apa satu-satu. Jadi CEO, jadi presiden, jadi apa. Jadi pendeta. Jadi pendeta yang besar. Saya akan ajari. Anda harus punya prinsip, kita harus punya prinsip seperti itu. Nah, kalau saya masih punya uang lebih, puji Tuhan. Aku cari pendidikan. Jadi pertama yang saya pikir bukan ganti mobil. Bukan ganti HP. Yang saya pikir sekarang bukanlah foya-foya apalah, itu semuanya sekunder. Primer saya, selanjutnya saya akan pikirkan, nak, papa punya duit. Papa akan sekolahkan kamu. Pendidikan nomor 2. Puji Tuhan. Kalau masih punya ekstra lagi, puji Tuhan. Tak cicilkan rumah, tapi sorry nak, papa tidak bisa belikan di kota. Rumahmu itu jauh sebelah sana, sebelah kali. Hampir di bawah jembatan, tapi belum sampai situ. Nak papa nanti kamu mau rumah itu buat apa, tak kasih ke kamu. Kamu mau jual kontrakan, kamu mau apa, enggak tentu kamu tinggal. Tapi kalau kita mampu memberikan mereka rumah yang mereka tinggal, ya puji Tuhan kan. Kalau masih ada uang lebih lagi, nah ini, beli sepeda motor. Supaya kamu tidak perlu harus nunggu bis lagi. Ya, sepeda motor ini lebih baik daripada BMW, bis milik warga. Kamu bisa menunggu di sini. Kalau motor, nah, papa belikan motor ini bekas ya, tapi masih bagus engine-nya, papa sudah periksa. Saya rasa ini lebih baik meskipun mobilnya itu
nggak membanggakan. Tapi mobil ini bahkan di depannya ada tulisan, Tuhan Yesus sudah mau datang. Mungkin ya ada orang ngasih itu untuk ministry apa, kasih gitu. Lalu habis itu dijual, dibeli. Nggak semua orang mau beli mobil gitu, dibanting harga murah berapa juta. Tak beli nak untuk kamu supaya lebih baik daripada kamu helman. Disenggol di dalam mobil dengan disenggol di atas motor, lebih baik disenggol di dalam mobil. Tapi kalau bisa, dua-dua jangan disenggol kalau itu jemaat Mawar Syaron. Haleluya. Tak beliin. Setelah itu, kamu harus kerja sendiri, papa sudah punya uang. Habis sudah papa ini, masa hidupku sudah habis untukmu. Tapi kalau Anda ambil nomor 5, nggak ada duit, motor pun tiada, sepeda pun nggak bisa. Ternyata sepeda sekarang itu lebih mahal. Merambat lagi naik ke atas rumah pun tak bisa. Nak, kamu terpaksa harus ngekos ya, cari pintar-pintarmu sendiri suatu hari kamu punya properti. Pendidikan, ngeri sudah sampai pendidikan pun nggak bisa. Satu ini tak akan pernah kutinggalkan. God is good all the time. Takut akan Allah. Makanya keluarga yang takut akan Tuhan, nggak usah minder sama siapa-siapa. Kita ini nggak lebih kaya atau lebih miskin dari siapapun. Itu tergantung hatimu. Jadilah kaya di hadapan Allah. Kita semua kalau pegang prinsip ini, kita semua adalah orang-orang kaya di mata Allah. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Itu cara berwaspada dan jaga-jaga terhadap ketamakan. Miliki prinsip dari Tuhan. Miliki prioritas. Prioritas. Sebab ayat 15b, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Coba baca lagi. Walaupun seorang berlimpah hartanya, hidupnya enggak tergantung daripada kekayaannya. Alkitab dengan jelas mengatakan ini ayat firman bahwa tidak segala sesuatu bisa dibeli dengan uang. Kalau sampai sekali-kali kita percaya bahwa kita bisa beli segala sesuatu dengan money, bertobatlah. It's a lie from the devil. Itu adalah dusta si setan. Do not believe. Karena Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa hidupmu itu nggak tergantung pada kekayaanmu. Tergantung apa yang bisa kau beli memang. Ada hal-hal yang bisa dibeli dengan money. Tidak munafik nih, uang bisa membuat kita traveling lebih nyaman. Uang bisa membuat kita tinggal di rumah sakit yang VIP. Cuman kalau sama-sama sekarat mau mati, uang tidak akan ada bedanya 11-12. Cuman yang satu di ruang VIP, ngos-ngosan, yang satu di ruang biasa, ngos-ngosan. Bedanya cuma satu, tabung oksigen sini lebih lama. Dibolongi lagi, yang sebelah sana langsung mati. Lebih enak malahan. Daripada dedel kanan kiri. Saya tidak berkata begini bahwa uang tidak penting. Penting. Kita cari, setiap hari kerja cari apa? Kalau ministry bukan ya, kalau di dalam gereja keuangan itu sudah ditentukan masing-masing pengerja di dalam gereja itu ada gaji yang tetap dan sehat. Tapi kalau Anda memang berbisnis misalnya itu nggak ada endingnya di luar sana, itu malah bahaya. Harus jaga hati Bapak Ibu Saudara jemaat yang saya sangat kasih. Anda semua murid Yesus, makanya saya coba muridkan Anda lewat firman ini. Bahwa sebagian dalam hidup ini, malah perkara yang paling penting dalam hidup ini, tidak kuantitas tapi kualitasnya. Kuantitas lebih banyak yang bisa dibeli dengan uang iya. Secara quality, ada sedikit barang dalam hidup ini nggak bisa dibeli dengan uang. Nggak bisa. Tidur di atas tikar dengan di atas ranjang yang harganya puluhan juta, bahkan ratusan, beda nggak? Beda. Tapi tidak bisa membeli tidur nyenyaknya. Karena orang kaya, orang miskin punya kecemasannya. Makanya itu kalau kita misalnya tidurnya selama ini ranjangnya biasa, tiba-tiba dapat voucher tinggal di hotel yang mewah. Kalau misalnya tinggal mewah, wah hotelnya sultan katanya. Itu kalau Anda masuk ke kamar begitu, jangan kita itu kampungan. Maksudnya bukan kampungan, kita semua dari kampung, ya kan? Semua. Zaman dulu sebuah kota termasuk Jakarta itu kampung, ya kan? Ya sudah bukan kampungan, tapi janganlah kita itu bertindak seolah-olah apa gitu. Ada teman saya dulu ya kalau wah hotel itu ranjang itu naik ke atas ranjang lu dijut. Nggak perlu lah, jangan bertindak seolah-olah apa karena bedanya nggak seberapa, lebih enak iya. Tapi kalau Anda mensyukuri hidupmu, tidak jauh lebih enak kok. Ranjang ini, ranjang itu, hidup tidurku nyenyak kok.
Ya, jangan bertindak seperti itu. Ada beberapa orang suka lompat-lompat di atas ranjang, anak-anak muda lompat-lompat di atas ranjang yang baru. Aduh, kasihan tuh yang punya hotel. Jangan sampai yang punya hotel juga jemaat. Kalau kelihatan barang bagus itu kudu mau rusak gitu loh. Kalau semuanya bukan milik dia. Kapan lagi aku bisa punya? Dirusak aja, itu juga gak bagus. Sombong gak bagus, yang gitu juga gak bagus. Orang yang kaya di hadapan Allah itu punya wibawa. Jadi hati-hati lain kali kalau Anda ke lab, disuntik untuk dicek kolesterolnya. Itu nanti susternya bisa lari. Karena waktu disuntik dikeluarkan darahnya, dia lara, darahnya biru. Saya mau berapa duit saya punya atau berapa duit saya nggak punya. Saya mau kaya atau miskin menurut standar dunia. Saya bangsawan. Kalau saya nggak punya apa-apa, saya nggak akan ngerengek minta. Kalau saya punya apa-apa, saya nggak akan menyombongkan diri. Saya tahu diri, saya tahu tujuan saya. Anak-anak Tuhan jemaat gereja Mawar Syar, jemaat GMS yang saya gembalakan. Anda semua jadi murid Yesus. Di luar sana, please bertindaklah bijaksana. Be a blue blood. Jadilah bangsawan. Harus punya wibawa orang itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak kanan kirinya katakan, engkau anak raja. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Praise the Lord. Lanjut lagi ayat 16 ya, beberapa ayat lagi. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan katanya. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ayat 16-17 berhenti di situ. Muncullah seorang kaya, ini fiksi saja, ini perumpamaan Tuhan. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Enggak ada yang salah sampai ayat ini. Karena orang kaya ini tanahnya berlimpah-limpah hasilnya karena beberapa alasan. Alasan ke-1, tanahnya subur. Tahukah sebagian berkat dalam hidup kita itu adalah kemujuran dari Tuhan. Tidak pernah kau usahakan. Semua orang juga mau sukses, tapi sebagian orang yang sukses itu ada kemujuran di dalamnya. Ya, kemujuran orang kaya ini adalah tanahnya berlimpah hasilnya, berarti tanahnya subur. Tapi juga nggak boleh kita kutuki orang kaya ini. Kesalahannya bukan di sini. Cara dia mengelola bisnisnya sudah betul. Jadi saya harus puji. Tanahnya subur dan dia kelola hasilnya. Berarti bukan hanya fertile land, tapi dia juga hard working. Dia rajin. Tangan orang rajin membuat kaya. Dari sini saya lihat di ayat 16, belum ada yang salah. Pria ini dapat kemujuran dari Tuhan, tanahnya subur. Dan dia kelola. Ada orang tanah subur lalu dibuat tenda tidur-tiduran. Melipat tangan sebentar lagi kemiskinan menyerbu. Tapi orang ini enggak, dia kerja keras. Dan dia buat manajemen yang bagus, sehingga tanah sebelah kiri, tanah sebelah kanan dikelola dan masuk ke lumbung semua. Jadi puji Tuhan, jadi orang ini bagus sebenarnya. Sebagai businessman, orang ini businessman yang berhasil. Lalu di mana dia itu jatuh miskin di hadapan Allah, padahal dia tidak miskin materi, lihat ayat 17. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ayat 17, di sini patahlah sebuah mitos bahwa kalau kita kaya, kita akan bahagia. Ternyata orang kaya punya kecemasannya sendiri. Ini yang disebut dengan anxiety. Ia bertanya dalam hatinya. Dia bergumul sendirian. Apa yang harus aku perbuat? What should I do? Ternyata saya kira yang bisa menarik rambutnya seperti ini dan berteriak keras-keras, what should I do? Hanyalah orang yang miskin harta. Ternyata orang kaya melakukan yang sama. Apa yang harus aku perbuat? Di sini masuk kecemasan. Mitos. If I'm rich, I'm happy. Mitos. Masalah orang itu beda-beda size-nya sesuai dengan keberhasilannya. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Malahan sekarang itu serangan kecemasan atau panic attack itu ada pada orang-orang yang berada. Barang satu ini paling laku. Belum narkoba. Obat penenang. Itu bagi mereka yang bisa membelinya. Kalau nggak punya beli paling minta sama temannya, pukul aku sampai aku pingsan. Biar aku bisa tertidur pulas. Tapi orang yang bisa membelinya, kecanduan. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Kecemasan. Coba lihat lagi ya. Ternyata yang namanya poverty mentality atau mentalitas kemiskinan nggak ada hubungannya sama materi. Sebab aku tidak mempunyai tempat. Garis bawahi lagi, saya hapus satu kata. Saya garis bawahi cuma sampai beberapa kata, sebab aku tidak mempunyai.
sebab aku tidak punya. Ternyata itu semua pilihan hati. Anda fokus kepada apa yang Anda punya, atau Anda terus fokus pada apa yang belum Anda miliki. 0 berikutnya adalah sesuatu yang Anda rindu miliki. Sebab aku tidak punya, dia tarik kepalanya. Kepala nggak bisa ditarik, rambutnya maksudnya. Dia tarik rambutnya, dan dia berseru berkata, berteriak, apa yang harus aku perbuat? Aku tidak punya. Tunggu dulu, ayat 17 ini, kalau saya bisa ngomong sama Bapak ini, Pak, Anda itu stres apa? Saya kira di taraf itu semua orang tergiur untuk berada di mana Anda berada. Semua orang ingin berada di mana, pada posisimu. Ternyata di situ Anda stres sendiri. Tarik rambutnya dan berkata, what should I do? Aku tidak punya. Interesting, menarik sekali. Ternyata di level dia juga stres setengah mati. I do not have. Aku tidak punya. Aku belum punya. Aku belum miliki ini. Aku belum miliki itu. Dia happy sampai ketemu yang lebih tinggi. Dan dia lihat, loh kok aku belum punya yang dia miliki. Ketika dihina apalagi misalnya. Sama semua orang dihormati, lalu naik tangga, ular dan tangga itu. Lalu ketemu dengan orang yang jauh lebih berhasil dari dia. Lalu dia nggak dianggap, dipandang sebelah mata, buang muka lagi. Marah dia, dari ular tangga dia ketemu ularnya, turun 3 baris. Dia berkata, aku nggak punya. Raja Ahab juga tidak punya kebun anggur, si Nabot. Dan dia ngambek sampai tutup kepala dengan bantal, sampai istrinya yang jahat itu Isabel berkata, ada apa sayangku? Aku tidak punya kebun anggur orang itu. Aku belum miliki itu. Ternyata di level itu, orang ini buat dirinya stres. Padahal seharusnya di mata kita yang kurang punya, harusnya nggak boleh stres. Dia sudah punya semuanya. Yang dia miliki itu aku inginkan semuanya, aku nggak dapat kok. Kenapa dia sudah dapat kok masih stres gitu? Dan masih membuat susah hidupnya sendiri. Dan jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan yang tidak perlu. Lalu katanya, ayat 18. Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ada sesuatu yang janggal di ayat 18. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Orang ini ternyata jago planning dan planningnya selalu berhasil. Buktinya dia punya tanah yang subur, sejengkal saja dia bisa ekspansi sampai seluruh sawah atau jadi juragan tanah. Dia bisa kelola semua hasilnya sampai lumbung-lumbungan. Lalu planning bisnisnya bagus. Saya tidak ragu kita harus contoh orang ini. Planning dia tentang hidupnya oke. Tapi satu hal yang dia tidak bisa planningkan yaitu kematian. Dia nggak bisa planningkan. Ternyata orang ini bagus planningnya, tapi planningnya seputar dirinya. Tidak ada kerajaan Allah di dalamnya. Tidak ada kepentingan orang lain juga. Dia mempersiapkan semuanya kecuali mempersiapkan hidup kekalnya. Dia buat planning untuk hidupnya di dunia, buat planning suksesnya, dia buat planning perencanaan bisnisnya, tapi dia tidak membuat persiapan apa-apa untuk kekekalan yang jauh lebih lama. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Lagu lama kan, lagu anak kecil. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa. Bukan kakiku besar di surga, upahku besar di surga. Dia tidak mempersiapkan surga. Dan lihat perencanaannya dia berhasil untuk bisnis. Tidak perlu takut akan Allah untuk Anda bisa berhasil di bisnis. Saya ulangi. Anda tidak perlu jadi orang cinta Yesus untuk Anda bisa berhasil di sana. Cukup Anda ulet. Dan kalau Anda punya kemujuran yang Tuhan izinkan, tetap jalan. Tapi untuk Anda punya kehidupan yang dari Yesus. Kehidupan yang penuh, yang melimpah ruah. Bukan masalah soal harta. Tapi bicara tentang maksud-maksud Allah dalam hidup Anda. Kepuasan batin sesungguhnya. Damai sejahtera, sukacita, dampak yang kekal. Maka Anda tidak bisa tidak melibatkan Tuhan. Kalau mau cuma sukses materi aja, di luar ada pesugihan.
Tapi semua itu akan berujung kebinasaan. Tapi kalau Anda mau melihat bahwa hartamu, susah payah tidak mengikutinya, tidak menjadi kutuk bagi keturunanmu, tetapi mendatangkan kebaikan bagi keluargamu dulu, lalu tetanggamu, lalu kerajaan Allah secara menyeluruh, dan Anda tidak harus punya prioritas yang bagus. Anda harus punya prinsip Kristus. Lalu katanya ayat 18, perencanaan dia berhasil untuk bisnis, tapi tidak untuk kehidupannya. Lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat. Coba garis bawahi. Lalu kalimat berikutnya lihat, aku akan lompat, dan aku akan lompat, aku akan, dan aku akan. Me, more. Good luck, my friend. Because the day of your death will be nearer, not further. Ada orang seperti itu, saya hanya bisa bilang good luck. Kalau Anda mau bertobat, sebab hari kematianmu sudah dimeteraikan Tuhan. Dan Anda tidak membuat persiapan. Saya baca di sini, ayat ini, ayat 20, coba lihat apa yang kata Tuhan. Dari sini kita harus mengerti maksud Allah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Orang ini gak bodoh loh. Tuhan gak salah ya. Ini orang ulet, pinter. Menurut saya, kalau mau seminar bisnis, panggil orang ini. Jangan panggil orang-orang yang hanya bisa memberimu motivasi. Sebab orang ini praktisi dan dia adalah bukti. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan itu, untuk siapa itu nanti? Kata-kata jiwamu akan diambil daripadamu itu, your soul will be snatched from you. Dalam bahasa Inggrisnya, jiwamu itu akan tiba-tiba dirampas dari kamu. Di tengah-tengah kesibukan, gitu aja, langsung koma. Kadang-kadang langsung titik. Kata your soul will be snatched from you, itu juga artinya your soul will be required of you. Artinya jiwamu itu akan dituntut daripadamu. Luar biasa. Tuhan tidak tuntut hasil kerjanya apa segalanya, Tuhan tuntut jiwanya. Jiwamu itu akan kembali kepadaku, ini artinya dituntut daripadamu atau required of you, itu akan kembali kepadaku dan harus memberi pertanggungjawaban open buku sama aku. Tiap hari, tiap waktu, what have you done for me? Apa yang telah kau lakukan tuh? Saya kira orang ini kalau meninggal dia mati. Dia tidak mati, dia hanya meninggalkan dunia. Dia ke sesuatu, lebih tepatnya ke seseorang. Dia ke Yesus, sang guru yang adalah hakim. Kali ini Yesus akan menghakimi kalau bicara soal kehidupan. Ini bukan bagi warisan. Ini bicara tentang mempertanggungjawabkan every single day of your life in the world. Untuk mempertanggungjawabkan setiap hari dalam kehidupanmu di dunia ini. Dan Tuhan berkata, tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Ternyata di mata Tuhan, sekalipun di mata dunia, orang ini orang sukses. Sungguhan, kalau mau panggil praktisi bisnis yang bisa ajari Anda bisnis, ini orangnya. Tapi jangan dipanggil ke Biskon ya, business connection kita. Sebab orang ini tidak kenal takut akan Tuhan dan tidak punya prioritas. Sebab yang kita kejar bukan sukses satu dimensi, tapi sukses yang dari Kristus datangnya. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Ternyata apa yang dielukan apa yang disebut oleh dunia, itu orang berhasil, bisa jadi kebodohan di mata Allah. Dia bukan hanya orang berdosa. Hinaan lebih tinggi adalah orang bodoh ini. Saya mending dibilang, hai engkau orang berdosa daripada orang bodoh. Menyebut seorang laki-laki yang bermartabat tinggi seperti orang ini dalam konglomerasi. Menyebut orang ini bodoh, itu hinaan tertinggi. Misalnya seorang wanita, hinaan tertinggi apa? Cik gemuk ya. Please jangan komentar berat badan. Sungguhan. Jangan deh, kita harus mengubah. Ini sesuatu yang kurang bagus di dalam kebudayaan kita. Janganlah kita itu punya panggilan itu jadi saksi, bukan jadi timbangan. Kalau kita mau objektif orang itu gemuk atau kurus, gampang. Kalau Anda terbeban, bawa aja timbangan kemana-mana. Perempuan berikutnya kasih, nah supaya Anda tidak komentar, Anda tidak usah lihat. Apalagi yang tidak hamil, dibilang hamil ya, padahal enggak. Udahlah kalau Anda tidak pasti dia hamil atau enggak, janganlah. Jangan kita komentar. Menyebut perempuan itu gemuk, itu adalah tamparan. Menyebut seorang laki-laki di prime masa jayanya, orang ini orang bodoh, itu adalah tamparan. Mendingan disebut orang berdosa. Tapi Tuhan berkata enggak. Bukan hanya dosa, jikalau engkau menaruh harta dan hawa nafsu dunia di tempat pertama, di tempat Tuhan, itu bukan hanya dosa bagi Tuhan.
Orang yang gitu bukan hanya seorang pendosa di mata Allah. Orang gitu adalah orang bodoh. Luar biasa. Padahal dia masuk ke majalah. Berapa orang terkaya, paling berhasil dan sebagainya. Nggak tentu yang dielukan dunia itu dipandang Allah. Nggak tentu. Sebab akhirat belum berbicara. Akhirat itu belum berbicara. Akhirat itu lebih panjang. Tuhan itu enggak. Kenapa sih Tuhan kok enggak cerewetin semua orang di dunia? Kalau transit itu enggak usah terlalu cerewet lah. Transit itu cukup ada sign-signnya. Kalau ada transit di kota mana, mau ke Israel, ke Dubai. Masuk ke sini, ini WC, ini shower, ini apa misalnya kalau ada di lounge gitu ya. Mana. Atau kalau nggak di lounge, di luar aja itu toilet segala. Kalau transit itu nggak usah khusus. Ada menterinya di situlah. Cukuplah sign. Tuhan sudah punya sign kok. Kesaksian di kiri kanan kita itu sign dari Tuhan. Tanda dan firman ini tanda yang utama. Kita ini hanya transit. Akhirat belum berbicara. Hidup di dunia ini nggak sampai 100 tahun. Hidup di akhirat itu 100 tahun kali 1000 kali. Kalilah 1000 lagi, kalilah 1 juta, kalilah 1 miliar, kali 10 tahun lagi, kali 1000 kali lagi, kali 1 miliar kali. Selama-lamanya. Demikian pula di neraka itu forever and ever. Tidak ada tiba-tiba neraka dilenyapkan, surga dilenyapkan, tidak ada. Makanya itu Tuhan tidak cerewet di sini. Tuhan cukup melalui satu hal, pemberitaan firman. Dan dia memberi tanda kepada semua orang. Anda cukup dengarkan atau menolak. Makanya jadi murid Yesus itu bukan paksaan, tapi kesadaran. Firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Tuhan menyebut dia bukan hanya sinner, tapi a stupid man. Wow. Saya bersyukur saya bukan orang yang Tuhan tegur begitu. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Your soul will be required of you, atau jiwamu akan dituntut daripadamu untuk memberi pertanggungjawaban kepadaku. Sebab, dengan kata lain, kenapa Tuhan menuntut jiwa seseorang? Karena Tuhanlah sumber segala sesuatu. Your money, I'm the source, kata Tuhan. Akulah sumbernya. Kamu bisa dapatkan secara ilegal atau legal, akulah sumbernya. Cuman kalau ilegal kamu mencuri dari aku. Kesehatanmu, itu adalah akulah sumbernya. Keluargamu, Anda punya anak, akulah sumbernya, aku yang menciptakan anakmu. Pasanganmu, akulah sumbernya. Selingkuh di antara kalian, itu bukan pilihanku, itu pilihanmu. Tapi akulah sumber segala sesuatu di hidupmu. I am the source of your everything. Makanya Tuhan berkata suatu hari kepada setiap kita, I will require your soul of you. Aku akan menuntut jiwamu daripadamu, sebab akulah yang memberikan segala sesuatu. Aku pemberi segala sesuatu di hidupmu. Wow. Kata-kata ini, jiwamu akan diambil daripadamu, ini sangat powerful sekali. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kaya di hadapan Allah. Izinkan saya menjelaskan sesuatu. Simple gini. Kaya secara materi tidak dosa. Miskin secara materi juga tidak dosa. Makanya ada kalimat, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Garis bawahi kata jikalau, itu adalah kondisinya. Tidak boleh pukul rata. Kaya tidak dosa secara materi kalau mendapatkannya dengan cara yang benar. Tangan yang rajin, Amsal katakan, menjadikan kaya. Tangan yang malas menjadikan miskin. Jadi jangan kita iri hati. Ada orang malas, kata Alkitab di kitab Amsal, yang mau makan aja sebelum tangannya menyuapkan ke mulutnya sendiri, dia tertidur. Tapi ada orang karena kelaparan, dia bekerja giat. Luar biasa ya. Perut aja bisa memotivasi kita, apalagi hati, apalagi demi menyekolahkan anak. Demi supaya aku turut menjadi bendahara kerajaan sorga, aku mau mendirikan kerajaan Tuhan bersama dengan Tuhan di atas muka bumi. Kaya tidak tentu dosa, miskin tidak tentu dosa, kecuali jikalau kemiskinan itu adalah pilihan sendiri. Bagaimana bisa Tuhan berkati seseorang yang kalau lihat tetangganya diberkati, lalu dia akan menjadi orang yang kepahitan, dan dia mulai akan menjadi seorang hater atau yang membenci. Pokoknya orang yang lebih lah dibenci sama dia. Mana bisa? Kalau kita nggak bisa senang untuk orang lain yang senang, kita nggak mungkin bisa disenangkan oleh Tuhan. Dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Mana bisa, kalau kita nggak bisa senang untuk orang lain, kita selalu menaruh diri sendiri picik, gitu aja orang punya lebih, kita komentari yang miring.
Dan kita selalu tuduh-tuduh yang bukan-bukan. Tuhan tidak bisa berkati hati komunis. Tuhan tidak bisa berkati. Tidak mungkin Tuhan itu berkenan sama jalan orang itu. Pasti. Ada orang yang tidak bisa masuk Kanaan karena dia menggerutu melulu. Karena dia mengeluh. Dosa orang Israel membuat mereka mati di padang gurun adalah ngomel. Tidak bisa. Coba lihat orang yang bisa senang untuk orang lain, biasanya hatinya murni. Lalu orang gitu mau nggak jujur juga susah. Karena murni itu saudara kembarnya adalah jujur. Pasti orang itu lebih cenderung untuk jujur. Karena nuraninya bersih. Lihat nanti kalau dia kerja gitu. Nggak cepat lambat akan ditarik sama orang kah? Di dunia ini orang pintar banyak. Tapi membuat orang khawatir mempekerjakan bukan karena kepintaran. Tapi karena kejujuran. Cepat lambat dia pasti akan diberkati sama Tuhan. Dan kalau dia kelola ya pasti akan bertambah. Gak tentu dia bertambahnya lebih dari orang yang memulainya dengan 5.000 ikan. Dia cuma punya 5 roti, 2 ikan. Tapi dia pasti akan bertambah. Gap itu akan semakin menipis. Tidak akan semakin melebar. Tapi kalau orang miskin harta karena keluhannya, sikap hatinya yang salah, kemalasannya, terus berbisnis, caranya, metodenya, nggak usah bisnis lah, karir apapun, nggak harus pengusaha. Sana sini melukai, sana sini mencacati. Mana bisa langgeng. Pernahkah Anda lihat orang yang bisnisnya itu ambil, lari, curi, bohongin, kanan kiri. Dia bisa dapat uang sesaat, itu pun nggak jaminan kalau nggak ada berkat Tuhan, itu uang akan melayang. Bisa nggak? Pernahkah Anda melihat orang jadi besar sekali, bisnisnya, kalau ada produknya loh ya, lain cerita kalau dia itu adalah seorang gangster ya. Tapi kalau ada produknya, pernahkah Anda lihat produk seseorang, itu langgeng di pasaran sampai waktu yang lama dan menghasilkan kalau orang itu sifatnya tabrak lari, sana sini, bohongi kanan kiri. Gak ada. Gak ada yang besar. Gereja juga sama. Kalau kita mainnya sikat sana, sikat sini, babi buta, pakai segala cara, halalkan ini, halalkan itu. Mana ada yang bisa jadi besar? Dan untuk waktu yang lama, tidak ada. Anything great, semua yang besar dari Tuhan, bangun di atas dasar integritas dan hati yang dimuridkan. Upon integrity. Amin Bapak Ibu? Pernikahan apapun juga. Makanya itu kaya tidak tentu dosa, miskin tidak tentu dosa. Kaya tidak tentu dari Allah, miskin juga tidak tentu dari Allah. Amsal 3 ayat 9 dan 10 dengan ini saya selesai. Munculkan aja kalau ada. Ayatnya saya belum kasih ya. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Munculin ya. Ini dia. 9. Ayat 9 dulu. Iya. Oke saya bacakan di sini aja ya. Udah keluar nggak? Oke. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ini bukan bicara tentang pemberian saja. Tapi ini bicara tentang sikap hati kita. Muliakanlah Tuhan dengan semua itu. Ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Lumbung yang sama, lumbung orang kaya. Tapi ini lumbung orang yang takut akan Allah. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Berkat itu jangan alergi. Kalau itu datang dari Tuhan, semua baik. Tapi yang dimulai dari hati yang kaya dulu di hadapan Allah. Berapapun yang kita punya, seberapa yang kita tidak miliki. Don't worry, hati kita bisa kaya di hadapan Allah as per today, hari ini. Kalau kita memilih untuk memuliakan Tuhan dengan segenap hati. God bless you, may you be enriched, may you be blessed. Mari kita semua bangkit berdiri.